Lini tengah kian menawan, Jairo Ridewa fix positif bela timnas Indonesia. Meski tergolong gelandang mahal, Almere City bongkar penyebab tertarik rekrut Tom Haye. Bikin geram publik tanah air, Rocky Gerung sebut naturalisasi timnas Indonesia semacam penipuan. Erick Thohir langsung skakmat. Tampil paling sibuk, JIJ jadi sorotan usai bikin striker mahal AC Milan terjungkal di San Siro. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer teknis Almere City, Johan Hansma, menyebut Tom Haye didatangkan guna menambah kekuatan timnya dalam upaya untuk mempertahankan Almere City di Liga Belanda, sebab skuad domba hitam sedang terpuruk. Almere City saat ini berada di papan bawah klasemen Liga Belanda. Johan Hansma mengatakan Tom Haye adalah pemain yang cukup dibutuhkan oleh Almere City, jadi timnya akan siap bersaing dan berjuang untuk keluar dari zona merah dalam waktu dekat. Dengan kedatangannya, kami kini memiliki pemain yang lengkap, pemain yang akan kami perjuangkan untuk bertahan di Eredivisie musim ini. Kami sangat senang dengan kedatangan Tom, dia adalah tipe pemain yang selama ini kami cari, ujar Johan Hansma. Sementara itu, Tom Haye sendiri akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk klub barunya tersebut. Pasalnya, dia ingin mengangkat performa Almere City. Tom Haye sendiri baru saja menjalani debutnya bersama Almere City saat membawa pulang 1 poin dari kandang Heracles Almelo pada pekan kelima Eredivisie malam tadi. Di laga ini, Tom Haye baru masuk di babak kedua. Pemain timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Haye menggantikan peran pemain tengah Almere City lainnya. Haye total bermain 32 menit karena tambahan waktu pertandingan di babak kedua mencapai 6 menit. Mantan pemain SRNPN itu tampil cukup baik di laga tersebut. Pengamat politikus Indonesia Rocky Gerung ternyata menaruh perhatian juga terhadap sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Ya, dia secara mengejutkan mengkritik kebijakan PSSI dalam hal naturalisasi pemain. Seperti yang diketahui, sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, jumlah pemain naturalisasi bertambah banyak. Mereka menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong sejauh ini. Kehadiran para pemain naturalisasi dalam skuad asuhan Sintayong juga terbukti memberi dampak positif. Buktinya timnas Indonesia bisa melaju sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan yang telah dilakoni skuad Garuda atas tim langganan Piala Dunia dari Asia seperti Arab Saudi dan Australia berhasil ditahan imbang. Supporter timnas Indonesia juga senang dengan hasil yang didapat sejauh ini. Banyak yang kemudian memihak kepada program PSSI dalam menaturalisasi pemain. Sejumlah nama pun mereka harap bisa dirayu untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi menurut Rocky Gerung, fenomena ini cukup sekedar euforia. Bahkan menurut dia, ini seperti penipuan terhadap sensasi yang dirasakan oleh para supporter. Ada euforia di dalam persepak bolaan kita, tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ada sesuatu yang tidak fit and proper terhadap prinsip-prinsip patriotisme, ujar Rocky Gerung. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI pun memberikan respon yang luar biasa. Erick Thohir berharap publik tak perlu meragukan dedikasi dan perjuangan para pemain timnas Indonesia saat ini. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, ujar Erick Thohir. Kapten timnas Indonesia JIJ jadi bek Venezia yang paling sibuk saat menghadapi AC Milan di Liga Italia. Ya, Venezia telah melawat ke markas AC Milan dalam pekan keempat Liga Italia di Stadion San Siro kemarin malam. Dalam laga tersebut, JIJ dipercaya oleh pelatih Venezia Eusebio Di Francesco tampil sebagai starter di lini belakang. Padahal pemain yang sering dipanggil Bang J itu baru saja membela timnas Indonesia di 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi dan juga Australia. Kendati harus melalui perjalanan jauh dari Jakarta ke Milan,
JIJ tetap dalam kondisi bugar dan bermain baik pada pertandingan kontra AC Milan. Menurut laman statistik podmob.com, JIJ menjadi bek dengan penampilan paling sibuk dari Venezia saat melawan AC Milan yang bermain hingga full 90 menit dengan rating 6,1. Tercatat, JIJ telah melakukan 7 kali aksi bertahan, 1 kali tackle sukses, 2 kali memulihkan penguasaan bola, 5 kali melakukan halauan, dan 2 kali menang duel. Tak hanya itu saja, JIJ juga jadi sorotan netizen lantaran mampu membuat striker mahal AC Milan, Alvaro Morata, tersungkur jatuh saat berduel. Dalam postingan yang beredar di media sosial, terlihat jika JIJ berhasil melakukan body kepada Alvaro Morata hingga membuat pemain asal Spanyol tersebut jatuh. Menariknya, wasit tak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran dan Venezia FC terbebas dari hukuman penalti. Sebagai informasi, Alvaro Morata merupakan salah satu rekrutan termahal AC Milan musim panas ini. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa AC Milan harus merogoh kocek hingga 13 juta euro untuk mendatangkan Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Secara statistik, Alvaro Morata pun bukan sosok striker sembarangan di Eropa dan terbukti dirinya jadi kapten Spanyol saat membawa tim Matador juara Euro 2024 lalu. Meski berhasil mengantongi Alvaro Morata, JIJ dan kawan-kawan harus menderita kekalahan dengan cukup mengkhawatirkan, yaitu 4 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Venezia berada di peringkat terakhir klasemen sementara Liga Italia dengan 1 poin dari 4 pertandingan. Kabar gembira menghampiri para penggemar sepak bola tanah air. Ya, pemain keturunan Jairo Ridewa kini center dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain berusia 28 tahun ini memang bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Karir profesionalnya dimulai sejak usia belia bersama raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Bersama Ajax, Ridewa bahkan berhasil meraih gelar juara Liga Belanda. Pengalaman berharga ini semakin diperkaya dengan kiprahnya di Premier League bersama Crystal Palace. Kemampuannya yang serba bisa menjadi nilai tambah bagi Jairo Ridewa maupun timnas Indonesia nantinya. Jairo Ridewa tidak hanya piawai bermain di lini tengah, tetapi juga cukup mahir bertugas sebagai bek. Fleksibilitas posisi ini tentu akan menjadi opsi menarik bagi pelatih Sintayong. Bocoran mengenai proses naturalisasi Jairo Ridewa akhirnya diungkap oleh YouTuber ternama Yusa Nugraha dalam salah satu videonya. Yusa dalam video terbarunya mengungkap bahwa ia mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya di Belanda terkait kepastian Jairo Ridewa untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meski tidak menyebutkan secara detail isi percakapannya, Yusa Nugraha meyakini bahwa proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda ini tengah berjalan. Jika kabar ini benar adanya, maka kedatangan Jairo Ridewa tentu akan menjadi suntikan semangat bagi skuad Garuda. Pengalaman dan kualitasnya yang sudah teruji di level tertinggi Eropa diyakini akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi di masa mendatang. Indonesia, apakah itu benar? Nah terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah terus aku jawab dengan, oh Jairo bilang seperti itu kalau positif. Nah dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja, jadi Jairo nggak negatif. Aku rasa akan baik-baik saja. Terus aku jawab dengan, oh oke bro, no problem.